Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membahas materi yang mungkin tidak banyak dialami oleh sekitar kita tanpa disadari. Jadi sebenarnya kasus ADHD ini banyak, meskipun kondisinya banyak yang tidak mengetahuinya secara pasti. Dan ini adalah panduan orang tua untuk diet bagi anak yang memiliki masalah dengan ADHD ini. Nah, mungkin kalau saya memberikan suatu perbandingan, karena saya orang Sunda, jadi anak itu suka dipanggil ade-ade. Jadi ade yang HD. Sedangkan yang di sini masalahnya adalah ADHD. Apa ADHD ini? Nah, sebelum saya memberikan penjelasan mengenai ADHD, ada hal yang memang munculnya penyakit ADHD dilihat dari perilaku. Jadi kalau orang dulu menggerakkan, bahasanya berjalan, pasti menggunakan otot dan banyak melakukan aktivitas. Tapi sekarang orang mau kemana dan tingkah lakunya seperti apa, serta pola hidupnya seperti apa, lebih banyak terfokus pada dunia maya. Sehingga memang ketika orang mau belanja saja, sekarang itu ada yang namanya toko virtual. Jadi kita bisa melihat barang-barang itu secara virtual gitu. Jadi menggunakan VR. Dan kebanyakan orang menggunakan pola hidupnya kalau nggak di depan komputer, di depan TV, dengan didampingi oleh makanan yang memang kalorinya tinggi. Makanan yang kalorinya tinggi ini lebih banyak kandungan karbohidrat yang pertama, yang keduanya lemak, dan mungkin sisanya ya protein, terakhir vitamin mineral gitu. Jadi ini perbandingan antara orang dahulu yang banyak mengeluarkan aktivitas atau mengeluarkan tenaga untuk aktivitasnya dengan orang sekarang menggunakan VR atau hanya duduk-duduk di depan TV. Dan yang lebih memperparah kondisi itu adalah di mana masyarakat yang menggunakan otot untuk aktivitasnya lebih banyak makanannya itu adalah makanan yang alami, seperti jagong yang ditaburi dengan kelapa parut, lalu sayuran dengan kacang-kacangan. Jadi memang kalau yang lebih saya sesalkan itu orang dahulu banyak asupan vitamin mineral, tapi sekarang orang makannya sekarang justru vitamin mineralnya itu sangat sedikit. Ya mungkin kalau mineralnya natrium sih ya over juga. Jadi ini perbandingan antara orang dulu yang banyak makanan yang sifatnya alami dengan yang sifatnya banyak bahan pengawetnya, terutama banyak energi dari karbohidrat, terutama yang simple sugar atau yang gula. Nah, dari segi lain, orang dahulu banyak menggunakan sifatnya itu bumbu-bumbu yang sifatnya alami dan sayuran, buah-buahan yang seperti sebelumnya. Tetapi ya, orang sekarang lebih praktis, pingin lebih praktis. Kalau orang dulu pingin memberi warna hijau
maka dia menggunakan daun pandan atau daun suji. Orang pingin warna kuning menggunakan kunyit atau kunir. Orang pingin warna merah menggunakan bit. Kalau minumannya orang menggunakan buah naga seperti itu. Tetapi sekarang orang pingin warna sesuatu lebih banyak beragam dan menggunakan zat bahan makanan tambahan, dan bumbu-bumbu tersebut diganti dengan yang sifatnya lebih sederhana, lebih simpel, atau di kalangan kita dinamakan pecin. Nah, yang sekarang selain dari pola hidup, tempat tinggal kita juga berpengaruh terhadap penyakit atau perilaku ADHD tersebut. Dahulu banyaknya pohon-pohon dengan air yang bersih. Nah, ini tidak terlepas, mohon maaf saya berbicaranya bahasanya agak kotor. Orang mandi di sini, orang buang air di sini, dan segala aktivitas dilakukan di pantai, di sungai. Pertama, arusnya deras, dikelilingi oleh pepohonan, sehingga mohon maaf, ketika orang yang katakanlah buang air ataupun buang air besar ataupun buang air kecil, itu cepat mengalir, dan mineral-mineral yang bahasanya dalam tanda kutip kotor itu diserap oleh pohon-pohon di pinggirnya. Tetapi sekarang dengan banyaknya perumahan dan banyaknya orang, perumahannya lebih cenderung sekarang menggunakan yang namanya septic tank, di mana septic tank tersebut memang menyerap ke tanah, tetapi beberapa meter dari sini biasanya ada sumber airnya juga. Tuh. Nah, strategi tentang ADHD dan makanan, jadi mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, mengoptimalkan seorang yang memiliki masalah ADHD yang dapat membantu mengurangi gejala. Jadi, ada yang strategi yang spesifik bagi orang tua apabila didiagnosa ADHD. Nah, orang tua ini membesarkan anak yang memiliki ADHD ini jelas berbeda dengan orang normal biasa. Tuh. Jadi kalau boleh lebih dijelaskan lagi, definisi dari ADHD adalah hiperaktif pada anak yang bisa dirawat dengan mudah atau tumbuh lebih cepat. Atau lebih dikenalnya lagi, ini gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nah, jadi yang dimaksud dengan ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau gangguan mental yang menyebabkan anak sulit untuk dikendalikan atau sulit untuk konsentrasinya. Dan bagi strategi makanan bagi anak yang mengalami ADHD, hindari pewarna atau perasa atau pengawet buatan dalam makanan olahan. Zat tersebut bukan makanan sebenarnya. Tubuh kita tidak berevolusi beradaptasi untuk mentoleransi zat tersebut. Sehingga orang yang katakanlah seorang yang punya gejala ADHD masuk zat pengawet tersebut, maka tubuh akan bereaksi lebih sensitif, lebih hiperaktif. Jadi kalau hindari zat-zat tersebut yang saya sebutkan.
Hindari zat tersebut sebisa mungkin, hindari nitrit, BHA, dan BHT, sodium benzoat, dan gula manis buatan. Jadi boleh dibilang bahan makanan yang terdapat di sini ini boleh dikatakan zat tambahan yang sifatnya tidak alami. Sensitivitas makanan dan alergi secara umum ini terjadi dengan anak-anak dengan ADHD. 25-20% dari semua anak dengan ADHD memiliki semacam sensitivitas atau alergi. Biasanya pada susu, gluten ini pada terigu, jagung, kedelai, telur, kacang-kacangan, atau bahkan jeruk. Dan yang seperti saya sebutkan sebelumnya adalah pewarna buatan, rasa-perasa, atau bahan pengawet. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah makanan tertentu mempengaruhi hiperaktif, konsentrasi, atau impulsif pada anak Anda adalah dengan perlahan-lahan membuang salah satu dari makanan tersebut lalu mengamatinya, atau lebih dikenal dengan diet eliminasi. Jadi biasanya anak kesukaannya monoton, itu saja. Ketika anak tersebut diberikan, misalnya anak tersebut dengan ADHD sensitif terhadap jagung, misalnya dia diberikan popcorn, maka dia langsung hiperaktif. Tapi ketika tidak diberikan popcorn, anak tersebut gejala hipersensitifnya tidak muncul atau tidak timbul. Maka jagung jangan diberikan pada anak tersebut. Ini yang namanya diet eliminasi. Secara teorinya memang mudah, akan tetapi orang atau anak dengan ADHD apabila dia menyukai satu bahan makanan, misalnya jagung, yang mencetuskan dia hipersensitif, hiperaktif, maka dia akan sifatnya edik atau ketagihan. Maka apabila sudah muncul edik atau ketagihan, kita tidak bisa menghilangkan makanan yang mencetuskan memicu gejala hipersensitif itu, menghilangkan 100%. Jadi teorinya seperti teori bahasanya narkoba. Jadi orang diberikan makanan yang sensitif tersebut awalnya 100%, kemudian dikurangi dan terus dikurangi sehingga dia lepas terhadap zat yang mengakibatkan hipersensitif tersebut. Lalu tambahkan suplemen asam lemak omega 3 akan mendapatkan keuntungan dari mengkonsumsi asam lemak omega 3 harian. Hal ini memacu pada teori yang sifatnya seperti anak yang mengalami seperti yang hiperaktif tersebut. Jadi kalau orang yang epilepsi, nah ini hampir mirip-mirip, cuma memiliki yang jenis diagnosa dan kasus yang berbeda. Tetapi yang jadi permasalahannya di sini, orang yang baik epilepsi ataupun orang yang mempunyai gejala penderita ADHD ini sangat rentan yang sifatnya terhadap gluten atau karbohidrat. Maka asupannya disuplai dari sumber tenaganya, yaitu asam lemak tidak jenuh.
Anak-anak dengan ADHD sering memiliki tingkat omega 3 yang lebih rendah dari anak-anak normal. Jadi ini harus melalui pemeriksaan laboratorium atau diagnostik terlebih dahulu. Meskipun dosis optimal dan rasio EVA terhadap DHA ini bervariasi tiap anak. Jadi ini antara perbandingan EVA dan EHA-nya perlu tiap orang mengalami perbandingan yang berbeda-beda. Maka lebih baik gunakan produk yang mengandung EVA dan EHA. Beri 500 mg total EVA dan EHA setiap hari untuk anak di bawah 7 tahun. Sedangkan beri 1 gram atau 1000 mg satu hari untuk anak yang usianya di atas 7 tahun. Sedangkan remaja dan orang dewasa harus berbicara atau berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan dosis yang tepat, dan Anda harus mempunyai catatan mengenai sensitivitas makanan tersebut. Jadi hampir sama dengan diet eliminasi tersebut. Sedangkan tes laboratorium atau diagnostik untuk menentukan apakah seseorang mengalami gejala ADHD atau tidak, ini adalah pemeriksaan Fe, zinc, dan magnesium. Anak-anak dengan ADHD mungkin rendah pada mineral yang disebutkan di atas, dan kesemuanya ini merupakan fungsi normal neurologis. Ketiganya bisa diatur secara akurat melalui tes darah yang diberikan oleh dokter. Jika kadar di bawah normal, maka perubahan diet serta suplementasi atau suplemennya atau tambahan dari mineral yang disebutkan di atas bisa diperbaiki. Jadi inti masalahnya, bila seorang yang mengalami anak tersebut rendah Fe zat besinya, rendah ZN atau rendah magnesiumnya, maka kita memberikan suplementasi zat-zat tersebut. Intervensi sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan anak tersebut. Jadi ketika anak mengalami kekurangan zat besi, kita memberikan zat besi, suplemen zat besi, maka anak tersebut tidak akan mengalami gejala anemia. Seperti itu contohnya. Begitu juga dengan zinc dan magnesium. Apa yang tidak boleh dimakan oleh seorang yang mengalami gejala ADHD, ini boleh dikatakan tiap anak, tiap orang memiliki gejala yang berbeda-beda. Dan setiap anak ini langkah pertamanya adalah menggunakan diet eliminasi tersebut. Akan tetapi, beberapa teori yang mengatakan bahwa yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dimakan adalah pewarna buatan, gluten, kasein, gula, susu yang dapat menyebabkan hiperaktif. Dalam hal ini lebih banyak susunya itu adalah susu kental manis, penurunan fokus, dan komplikasi kesehatan serta perilaku lainnya pada anak yang mengalami ADHD tersebut. Dan kondisi tersebut harus dicatat. Dan yang lebih kompleksnya lagi, ada beberapa kasus yang pernah saya temuin. Jadi kalau seseorang dia makan gluten dalam jumlah yang sedikit, muncul gejala hiperaktifnya itu tidak muncul. Tetapi ketika dia memakan gluten yang cukup banyak, muncullah gejala hiperaktif tersebut. Jadi ini selain jenis zat
yang dikonsumsi atau jenis makanan yang dikonsumsi oleh orang anak yang mempunyai ADHD, selain dicatat juga jenisnya, perlu dicatat dia makannya berapa banyak. Dan ini sebagai catatan untuk menghilangkan atau menurunkan dosis atau jumlah makanan yang dikonsumsi oleh anak yang memiliki ADHD tersebut. Kembali lagi saya katakan, tapi setiap anak berbeda. Dan apa yang memperburuk gejala pada seseorang itu mungkin saja tidak terjadi pada anak lain. Jadi biasanya kalau ibu-ibu ini suka dalam perkumpulan, suka anak saya kalau makan udang jadinya begini. Lalu muncullah suatu dogma atau suatu pendapat udang mengalami alergi pada semua anak, padahal tidak semua terjadi seperti itu. Berikut adalah beberapa makanan yang memicu atau yang paling umum untuk kasus ADHD adalah seperti yang saya sebutkan, perasa atau pewarna buatan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Development and Behavioral Pediatrics ini sudah lama, Desember tahun 2014, menganalisa 15 penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya dan menyimpulkan bahwa warna makanan buatan dapat menyebabkan hiperaktif, lekas marah, dan insomnia pada beberapa anak dengan ADHD. Hal ini lebih diperparah lagi bahwa saya menemukan kasus pewarna dan perasa buatan ini tidak terjadi pada anak-anak, tapi terjadi pada orang dewasa. Misalnya pada diri saya. Apabila saya mengkonsumsi perasa buatan yang dalam tanda kutip terlalu tinggi, maka saya akan mengalami insomnia, susah tidur. Hal ini secara patologisnya yang pernah saya alami, tensi saya menjadi naik dan saya menjadi susah untuk tidur. Jadi ini sifatnya boleh dibilang tidak terjadi pada anak-anak yang ADHD saja. Di Eropa, makanan yang mengandung warna buatan harus diterapkan label peringatan dan menyatakan bahwa produk tersebut dapat menyebabkan hiperaktif dan kurang perhatian. Bagaimana di Indonesia? Silakan Anda menilainya sendiri. Yang kedua, gula. Gula merupakan sumber karbohidrat yang memiliki indeks glikemik yang paling tinggi, atau lebih simpelnya memiliki daya serap yang cepat, sehingga bila seseorang mengkonsumsi gula akan cepat mendapatkan tenaga disertai dengan insulin. Kondisi ini pada anak yang memiliki ADHD akan mengakibatkan hiperaktif. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa penderita ADHD secara khusus dihidupkan oleh gula. Jadi dia hiperaktifnya itu lebih banyak disebabkan oleh reaksi mengkonsumsi gula dan menunjukkan peningkatan hiperaktif, tidak perhatian, dan impuls selama mengkonsumsinya. Saya pernah menemukan kasus tersebut. Seseorang anak yang mengkonsumsi minuman ringan, dia akan cepat sekali bereaksi atau hiperaktif dan susah untuk dikendalikan. Saya tidak menyebutkan itu merek apa, tetapi mungkin pada kasus anak tersebut terjadinya kondisi seperti itu.
Dan ini sebenarnya terjadi pada orang dewasa juga. Orang yang mengalami kelelahan ketika mengkonsumsi air, teh manis, atau minuman ringan, seperti cepat pulihnya karena dia mendapatkan gula yang memang cepat diserap. Perhatikan label makanan seperti gula murni, gula pasir, gula merah, gula Jawa, atau bahasanya di dalam label makanan itu ada yang namanya glukosa dan sukrosa. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiganya, alergi dan sensitivitas pada makanan. Beberapa tahun yang lalu, Lancet menerbitkan hasil penelitian yang mengukur efek diet gejala ADHD. Dan riset tersebut merekrut 100 anak dengan ADHD dan menempatkan 50 di antaranya pada makanan terbatas. Terdiri dari nasi, daging, sayur, buah pir, dan air. Dan beberapa anak mendapatkan makanan lain. 50 lainnya kelompok kontrol mengkonsumsi diet normal. Pada akhir 5 minggu, 60% anak-anak dengan diet terbatas mengalami perbaikan signifikan pada gejala ADHD mereka. Sementara yang tidak ada kelompok kontrolnya membaik. Jadi di sini dengan anak yang diberikan nasi, daging, sayur, pir, dan air, ini gejala ADHD-nya turun. Kalau saya lebih menyimpulkannya lagi bahwa nasi, daging, sayur, pir, dan air itu adalah makanan yang memang sifatnya alamiah. Menghilangkan makanan tertentu secara signifikan dapat membantu beberapa orang tua dengan ADHD yang sensitif terhadap makanan pemicu umumnya. Nah, jadi kembali lagi secara benang merah dan garis besarnya, apabila orang tua memiliki anak dengan gejala ADHD, maka lebih baik menghindari yang saya sebutkan tadi, seperti perasa, pewarna buatan, gula, dan alergi yang sensitivitas terhadap makanan yang tadi. Pentingnya untuk membedakan antara sensitivitas makanan dan alergi makanan. Kalau alergi makanan, ini adalah reaksi alergi terhadap makanan yang tertentu yang bisa dideteksi oleh kulit atau darah. Sedangkan sensitivitas ketika orang mengkonsumsi atau anak mengkonsumsi tersebut, maka tingkat konsentrasinya menjadi hiperaktif atau mentalnya menjadi tidak stabil. Jadi kebanyakan orang tua dengan ADHD tidak memiliki alergi makanan. Meskipun beberapanya mungkin terjadi. Jika Anda mencurigai atau anak Anda memiliki alergi makanan, pergilah ke dokter. Karena itu beberapa orang dapat mengancam nyawanya. Sedangkan sensitivitas makanan terbukti menyebabkan beberapa gejala fisik atau perilaku pada seseorang. Namun tidak ada alergi yang sejati yang dapat ditemukan melalui metode pengujian. Jadi, kembali lagi, bahwa sensitivitas makanan dapat menyebabkan sakit perut, ruam, sakit kepala, atau dalam kasus ADHD, meningkatkan hiperaktif, impulsif, dan kurang konsentrasi. Tes darah atau tes kulit negatif untuk alergi makanan tidak berarti bahwa itu sensitivitas makanan tersebut tidak ada, dan sangat berkaitan erat dengan makanan yang menimbulkan alergi dan sensitivitas. Jadi kedua-duanya
Jadi anak tersebut ya alergi, yang sensitivitas, perlu catatan khusus yang harus dilakukan oleh orang tua atau kita sebagai ahli gizi. Yang keempatnya, gluten. Mungkin beberapa orang sudah tahu apa itu gluten, tapi secara jelasnya gluten adalah zat protein yang terdapat pada biji-bijian gandum, jelai, gandum hitam, atau makanan olahan dari biji-bijian seperti sereal, roti, makanan olahan, dan kemasan. Produk ini terdapat pada sebagian besar makanan barat. Kalau di kita, itu adalah bahan makanan yang terbuat dari terigu. Sensitivitas gluten ini mempengaruhi lobus portal dan preportal otak anak tersebut. Disitulah fungsi eksekutif kita ditempatkan, memori jangka pendek, perencanaan, dan lain-lain. Kita tahu bahwa fungsi eksekutif terganggu pada saat anak yang mengalami gejala ADHD, maka lebih baik memotong atau menghilangkan atau mengurangi bahan yang mengandung gluten tersebut untuk bisa memperbaiki fungsi memori anak tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa gluten akan mempengaruhi lobus portal dan preportal anak. Bagaimana Anda mengetahui apakah Anda atau anak Anda sensitif terhadap gluten? Maka pemeriksaan laboratorium itu bisa menjelaskan? Mungkin pada saat ini, tapi itu pemeriksaan laboratoriumnya cukup mahal. Ada hal yang lain, pilihan lain adalah tidak mengkonsumsi sumber gluten selama 30 hari dan melihat apakah Anda merasakan perbaikan ketika Anda telah mengurangi gluten tersebut pada perasaan, atau pada pikiran. Meskipun Anda akan benar-benar mulai melihat peningkatan dalam waktu kurang dari seminggu. Jadi ini metodenya, Anda jangan makan gluten selama 30 hari. Untuk zaman sekarang itu perlu effort atau usaha yang besar sekali. Karena gluten sangat mudah diperoleh pada saat ini. Hilangkan masalah. Sensitivitas atau diet eliminasi, di mana beberapa makanan dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk melihat adanya perbaikan dari gejala ADHD. Ada 3 jenis makanan yang bisa dieliminasi. Adalah yang pertama, diet oligoantigenik atau bahasanya pure foods. Sangat ketat, menghilangkan hampir semua makanan tanpa kecuali. Jumlah batas umumnya tidak menimbulkan masalah. Jenis diet oligoantigenik ini mungkin sangat susah diterapkan. Karena kembali lagi bahwa seseorang anak yang memiliki gejala ADHD memiliki tingkat kesukaan atau edik itu ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut. Teman saya pernah mendapatkan seorang anak yang sangat tergantung sekali dengan mie instan. Ketika dia menghilangkan mie instan tersebut, anak tersebut ngamuknya minta ampun. Tapi ketika diberikan mie instan tersebut, anak tersebut diam, mudah diatur. Tetapi beberapa menit setelah dia menghabiskan makanan mie instannya, muncul lagi permasalahan hiperaktif. Nah, kondisi seperti itu mungkin diet oligoantigenik agak susah diterapkan.
Yang kedua adalah diet penghapusan banyak makanan. Jadi penghapusan banyak makanan. Jadi pilih makanan yang kurang ketat, menghilangkan makanan yang paling sering menyebabkan sensitivitas. Versi yang umum digunakan adalah menghilangkan produk susu, gandum, jagung, telur, kacang-kacangan, jeruk, warna buatan, dan rasa. Dan yang ketiga adalah diet eliminasi makanan yang tunggal, hanya menghilangkan 1 atau 2 makanan sekaligus. Jadi ini sifatnya anak diberikan dulu segala sesuatunya, lalu minggu pertama dikurangi dulu, tidak diberikan satu bahan makanan tersebut. Lihat reaksinya. Tidak ada perubahan reaksi, artinya kemungkinan makanan yang dihilangkan tidak menimbulkan gejala ADHD atau gejala hipersensitivitas pada anak tersebut. Minggu selanjutnya, yang pertama tadi, hilangkan makanan yang kedua. Dan selanjutnya, ketika dihilangkan misalnya makanan yang ketiga, ini ada perbaikan. Berarti itu yang menyebabkan terpicunya ADHD pada anak tersebut. Baik, ini diet eliminasi. Diet eliminasi paling mudah, mencoba variasi dan dilakukan di rumah tangga tanpa bantuan ahli gizi. Jadi ini kita harus yakin bahwa makanan A atau makanan nomor 1, makanan nomor 2 ini menyebabkan terpicunya hipersensitif, maka itu dikurangi atau dihilangkan selama 3 minggu. Biasanya mulai dengan menghilangkan yang umum-umum lah, seperti susu, gula, coklat, gluten. Tapi tidak semuanya dihilangkan, itu namanya bukan diet eliminasi, tapi yang pertama tadi. Nah, atau diet oligo antigen. Jika Anda melihat peningkatan fokus, perilaku, gejala ADHD klasik lainnya, tambahkan makanan atau makanan kembali dikembalikan dan dihilangkan kembali. Jadi sifatnya trial and error untuk makanan sekaligus. Tambahkan kembali satu persatu. Jika tingkah lakunya lebih baik, makanan tersebut tidak dimakan dan lebih buruk jika memang benar Anda punya jawabannya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa satu dihilangkan, dia diamati, satu lagi dihilangkan, diamati kembali. Itu yang namanya diet eliminasi. Jangan berkecil hati jika kita menghalangi atau mengalami diet eliminasi ini. Kebanyakan anak yang ADHD ini yang sukses harus mencoba proses eliminasi ini beberapa kali, tidak sekali. Jadi sifatnya trial and error untuk mengetahui apakah benar mengalami sensitivitas atau tidak pada makanan tersebut. Nah, untuk sarapan sebaiknya dilakukan diet eliminasi bila hidup Anda stabil mungkin. Cobalah tidak melakukan pada usia anak sekolah sebelum melakukan langkah besar. Ini sifatnya ya teori. Nah, kembali lagi dari beberapa teori yang telah saya sebutkan tadi, ini sifatnya kembali lagi umum, jadi bukan personal. Bisa saja satu di antara beberapa, mungkin salah satu, salah dua, salah tiga, itu tidak menyebabkan gejala sensitivitas atau memicu ADHD pada anak Anda. Yang pertama, permen. Di permen ada gula dan pewarna. Soda, gula dan kafein. 3, sayuran diawetkan karena ada lilin dan pengawet kadang pewarna. Yang keempatnya ikan laut karena ada pengawet. Jadi kembali lagi, yang jadi permasalahan ikan laut itu sebenarnya kalau yang menyebabkan alergi atau sensitivitas itu sebenarnya secara alami bisa dihilangkan. Contoh, udang apabila dikatakan alergi, itu biasanya bagian pencernaannya
yang sifatnya benang seperti warna hitam di tengah-tengah itu dihilangkan, maka alerginya bisa berkurang. Dan kebanyakan karena saya tinggal di Bandung, di tengah-tengah pulau, maka sangat sulit sekali mendapatkan ikan laut yang tanpa pengawet. Pernah ada penelitian yang menyebutkan bahwa ikan laut yang berada di kota Bandung hampir 90% menggunakan pengawet karena memang jauh dari lautnya. Kita lanjutkan, kue tart, dia ada gula, ada pengembang, dan gluten. Yang keenam, minuman berenergi, ada kafein, gula, dan pewarna buatan. Dan yang ketujuhnya, makanan yang merangsang sensitivitas yang sifatnya personal, seperti susu, coklat, kedelai, gandum, kacang-kacangan, jagung, tomat, anggur, dan jeruk. Nah, ada beberapa penelitian juga yang mengatakan kalau misalnya makan tempe atau makan tahu, terpicunya gejala ADHD karena mungkin salah satunya di situ disebutkan bahwa kedelainya itu bukan kedelai yang sifatnya alami. Kalau saya waktu itu mengatakan rekayasa genetik gitu ya, tempe dengan rekayasa genetik gitu. Nah, ini tips makanan bagi yang mengalami ADHD. Pertama, makanlah kalori yang berkualitas, tapi jangan terlalu banyak. Jadi, kembali lagi, sebenarnya ini sama seperti orang normal. Makan kalori yang berkualitas artinya makanan yang kalorinya cukup. Minum banyak air. Konsumsi protein yang berstandar kualitas. Makanlah karbohidrat yang cerdas. Makanan yang cerdas ini adalah indeks glikemik yang sedang atau yang rendah. Fokus pada lemak sehat seperti omega 3, omega 6, omega 8 atau bahasa lainnya EPA dan DHA. Makanlah warna pelangi, terutama sayur-sayuran. Jadi sayurannya jangan itu-itu saja. Mungkin Senin hijau, atau hijau itu bayam, besoknya tomat, besoknya lagi wortel, besoknya lagi paprika yang hijau, paprika kuning, paprika merah. Nah, masak dengan bumbu dan rempah-rempah yang alami. 8. Pastikan makanan bersih dari pestisida dan pengawet. Dan 9. Terapkan diet eliminasi, yaitu hilangkan makanan yang bermasalah. Demikianlah materi mengenai diet pada anak yang mengalami gejala ADHD. Apabila ada teman-teman yang ingin membahas lebih dalam mengenai diet ini yang memang tidak terlalu banyak, silakan isi komentar pertanyaan di link deskripsi di bawah. Saya Ide Sairulman Taufik, ahli gizi Anda. Salam gizi seimbang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.